Ya, bersyukur buat pagi hari ini cuacanya begitu cetar membahana ya, cerah sekali. Di luar jam ini sudah jam 9, waktu panas luar biasa. Tapi anugerah yang terbesar buat kita semua di saat ini. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu kedua bulan November 2020. Berkat yang luar biasa yang Tuhan selalu berikan dan selalu curahkan ke dalam kehidupan kita. Baik, untuk mengawali ibadah kita sebagai landasan ibadah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari kitab Roma di Perjanjian Baru, Roma 15 ayat 1 sampai 13. Kitab Roma 15 ayat 1 sampai yang ke-13. Sudah ketemu Bapak Ibu? Roma 15 ayat 1 sampai yang 13. Kalau sudah ketemu, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara jemaat membaca ayat yang genap. Pada yang ke-13 nanti kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-13. Perikopnya dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Semoga Tuhan yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Tuhan karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Satu, dua, tiga. Semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbagai orang yang membaca merenungkan firman Tuhan, teristimewa yang melakukan kebenarannya. Tuhan memberkati. Pujian berkat kemurahan kita masih dalam keadaan berdiri. Jadikan pujian ini sebagai doa kita bahwa hari-hari yang kita jalani tanpa campur tangan Tuhan semua tidak akan berarti. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kehidupan
Bukan berdiri
bersyukur buat hari-hari yang Kau berikan kepada kami, buat setiap waktu, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, napas yang terus kami hirup. Berkat-Mu terus tercurah dalam kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, bila itu menjadi bagian ucapan syukur kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di saat ini kami hendak memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, belajar kebenaran firman-Mu, melalui pujian kami, doa-doa kami. Biar semua apa yang kami lakukan pada saat ini berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini, yang masih dalam perjalanan Tuhan menyertai, membimbing, sehingga boleh tiba di tempat ini dengan penuh rahmat daripada-Mu. Yang saat ini mungkin ada terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit, Tuhan menjamah dengan kuat kuasa-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami buka persekutuan kami di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, lagunya nanti agak slow, sekarang kita agak mungkin bersuka cita. Boleh kita bertepuk tangan sebelum nanti kita akan menyaksikan singkat keseluruhan. Serukan namanya. Yeah.
penuh sukacita. Walaupun tahu surgawi juga saat ini juga menguji dan bersama-sama dengan kita. Amin. Iya, saya mau berikan kesempatan buat Bapak Ibu, saudara jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin ada lewat pujian atau lewat cerita, kesaksian, silakan maju ke depan. Yang malam berarti. Kebenaran dan kehidupan dalam Kristus Tuhan. Tunjukkan anugerah-Mu pada diriku yang berikan cinta kasih-Mu pada diriku yang lemah, yang hina ini. Yang terindah dalam menuju rumah Bapa yang mulia, jalan kebenaran dan kehidupan dalam Kristus Tuhan. Tunjukkan
Ya, personelnya masih ada yang kurang. Yang tadi dari Jawa, Manado sama Ambon. Yang Batak, Toraja belum ada. Dengan Kupang. Kalau tadi malam izin ya kan. Ya nanti dari depan boleh kita kembali di Tuhan. Pertama lagi Papua mungkin ada kesalahan. Ya, masih ada saya berikan kesempatan. Satu kali lagi. Yang di luar masih semangat. Ibu ya guys, kawan-kawan. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan berikan persembahan syukur kita. Kita memberikan yang terbaik untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Silakan majelis dan petugas maju. Jangan lelah. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kami bersama jemaat-Mu Tuhan masih memberikan waktu yang baik dan sama-sama hingga pagi hari ini kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Istimewa kami bersama-sama mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, karena Tuhan masih berkenan di dalam setiap kehidupan kami. Kami masih diberkati dalam kehidupan kami, khususnya nafas hidup yang Tuhan berikan, sehingga kami bersama-sama masih diberikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami juga bersama-sama mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan lewat kehidupan kami masing-masing. Tuhan masih memberkati lewat pekerjaan kami masing-masing. Tuhan juga mencukupkan dengan segala kebutuhan kami masing-masing, sehingga pada siang hari ini atau pagi hari ini kami bisa memberikan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami. Kita memberikan yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat melaksanakan segala pekerjaan, sehingga
kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semua ini berkat yang berkelimpahan di dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Kiranya Tuhan jadikan berkat yang berkelimpahan di Jumat ini untuk memajukan, untuk pelaksanaan pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami juga ucap syukur kalau Tuhan masih memberi waktu untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu sebentar. Kiranya juga Tuhan memberikan hati yang lapang untuk kami dapat menerima firman-Mu, karena tanpa firman-Mu kami tidak bisa membuat sesuatu Tuhan. Namun karena firman-Mu kami yakin dan percaya bahwa karena firman-Mu inilah hidup kami hanya berdasarkan firman-Mu itu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, kiranya juga Tuhan urapi dengan pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan nanti dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami semua pulang tidak Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yang pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suwarto, Bapak Kepala kita, mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar. Tanyakan ujian kita. Ku percaya janji-Mu. Sekali lagi, saudara Bapak Ibu yang berdiri akan menyambut firman.
Salam. Yang di luar, salam. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah ataupun yang saat ini di luar kota, salam. Apa kabar? Apa kabar? Karena Tuhan kita luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena beberapa hari yang lalu keluarga dari Bapak Hari Setiawan telah dikaruniai seorang putri yang pertama, ya. Namanya siapa, Kristi? Oh, belum tahu. Ya, kita bersyukur dan terus berdoa buat keluarga baru ini supaya senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini Bapak Ray tidak bersama-sama dengan kita karena sedang ada tindakan medis, ya, di RSUD. Ada sedikit apa itu yang ada di bibir ini, apa namanya? Ya, benjolan gitu. Itu harus diambil dan saya tidak bisa ngambil. Jadi harus diambil oleh dokter di RSUD, ya. Kita doakan supaya prosesnya lancar, aman, dan cepat diberi pemulihan. Ya, Bapak Misak Makai juga sudah beberapa minggu tidak bersama-sama dengan kita karena sedang ada kesibukan untuk mempersiapkan diri dalam Pilkada 9 Desember 20. Ya, kita tetap topang dalam doa karena beliau adalah salah satu anggota keluarga kita. Amin. Ya, jadi bagaimanapun kita harus tetap menopang dan mendukung dia. Saya sebagai gembala tidak pernah kampanye di gereja karena itu tidak boleh. Ya, saya harus bersifat netral. Tapi kalau ditanya, Pak Gembala pilih siapa? Misak Makai. Ya toh? Ini saya nggak kampanye, cuma mengajak saudara-saudara untuk mendukung salah satu anggota keluarga kita yang telah maju dalam pilkada untuk merubah Nabire ini ke arah yang lebih baik. Amin. Sekali lagi saya tidak kampanye karena ini dilarang, ya. Kita serahkan Bapak Radmin, ya. Sudah beberapa lama sudah tidak bersama-sama dengan kita, ya. Di Mbak Marma Putri, Bu Dalia, Mbak Selamat Asih yang saat ini masih terlockdown di Jawa sana, di Ampel, itu kampung halaman saya. Jadi adik-adik saya pernah juga datang untuk nyambangi Mbah Selamat di sana. Oke Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Pembacaan cukup panjang, tapi saya tidak akan bahas semuanya. Paling saya akan membahas satu ayat saja, ditambah ayat-ayat yang lain. Ya. Oke, kita baca satu perikop mulai ayat yang ke-13 sampai ayat 21 dan sebaiknya kita baca secara bersamaan. Orang kaya yang bodoh. 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara,
Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lubung-lubungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu merenungkan firman itu dan melakukannya. Amin. Judul dari perikop ini sangat menarik dan menimbulkan berbagai pertanyaan, karena judulnya adalah orang kaya yang bodoh. Kalau bodoh, kenapa bisa jadi kaya? Ya tak? Dulu waktu saya masih kecil, suka diberi motivasi oleh orang tua, kamu belajar yang tekun, belajar yang rajin, supaya kamu pintar. Nanti kalau sudah dewasa, kamu bisa cari uang yang banyak, gitu ya. Zaman dulu gitu ya. Jadi tujuannya pintar supaya apa? Supaya banyak uang, supaya kaya, gitu ya. Tapi ternyata ada juga orang yang tidak pintar tapi kaya, ya loh. Orang bodoh tapi kaya, kok iso ya? Kalau menurut saya orang kaya itu malah pintar, ya toh? Dia pintar cari duit, ya toh? Dia punya banyak fasilitas, dia punya banyak relasi, punya banyak koneksi. Harusnya orang-orang kaya ini menjadi lebih pintar. Tapi di sini judulnya sangat kontroversi, orang kaya yang bodoh. Ya, orang kaya yang bodoh. Berarti untuk menjadi kaya tidak perlu pintar. Nanti salah paham ini nanti ya. Nanti anak-anak, Pak, gak usah sekolah, Pak. Ya, orang bodoh pun bisa kaya, kenapa harus pintar gitu ya? Bapak pintar tapi nggak kaya. Ya, orang kaya yang bodoh. Di mana sebenarnya arti kebodohannya? Di mana sebenarnya arti kebodohannya? Kita lihat sebuah referensi yang terdapat di Matius pasal 25. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Matius 25 ayat 3 dan ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik dua ayat ini. Gadis-gadis yang apa? Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, nanti baca sendiri tentang perumpamaan ini. Ya, jadi orang yang bodoh itu bukan orang yang tidak tahu cari duit.
Orang yang bodoh bukan orang yang tidak tahu baca tulis, tidak tahu hitung-hitungan, bukan itu. Tetapi dalam firman Tuhan yang dimaksud di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 ini, yang dimaksud orang bodoh adalah orang, perhatikan baik-baik, ini definisi ya, ini pengertian. Bodoh yang dimaksud di dalam Lukas 12 tadi. Orang yang berfokus pada kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan kekal. Itu yang dimaksud bodoh di sini. Saya ulang. Orang bodoh di sini yang dimaksud adalah orang yang fokus pada kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan kekal. Bisa mengulang nggak kalimat ini? Orang yang bodoh adalah iya, betul. Ya, 100. Ya, ini definisi dalam arti sempit, artinya sesuai dengan konteks yang kita baca. Ya. Orang ini berfokus pada kehidupan di dunia dan mengabaikan kehidupan yang kekal. Dia tidak menyadari atau mungkin tidak mengerti bahwa kehidupan di dunia ini, Yakobus bilang, hanya seperti uap. Seperti apa? Seperti uap yang sebenar kelihatan lalu lenyap. Berarti kehidupan manusia di dunia ini sangatlah singkat. Rasul Petrus juga mengumpamakan bahwa kehidupan di dunia ini hanya seperti rumput kering. Ya, hanya seperti rumput kering. Kalau orang Jawa punya falsafah, urip iku mung mampir ngombe. Tahu artinya? Wong urip iku mung mampir ngombe. Seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia istirahat untuk minum. Ya, kita mau mengadakan perjalanan dari Nabire menuju pantai Kalimama. Jauh sekali ya. Sampai di Wami ada yang kehausan. Kemudian turun dari mobil, terus minum. Lama apa sebentar? Sebentar. Setelah itu melanjutkan lagi perjalanan ke Kalimama. Kalimama itu dekat. Kalau dari Pantai Waki itu sudah dekat sekali. Ya. Jadi nanti akhir Desember kita jalan-jalan ke Kalimama. Dekat sekali kalau dari Pantai Waki. Iya. Dekat sekali. Paling sekitar 4 atau 5 kilo gitu ya. Ya, nanti kita ke sana. Ya, Pak Eko ya, kita ke sana ya. Akhir-akhir Desember. Pisangnya jangan dikabin dulu. Ya, kemarin saya ngajak Pak Eko, tapi ternyata Pak Eko sudah kabit pisang, jadi harus digoreng. Ya, harus digoreng. Saya udah lama nggak merasakan pisang gorengnya Pak Eko. Ya, mampir ngombe artinya hidup di dunia ini hanya sebentar. Dan setelah kita selesai hidup di dunia, ada kehidupan yang lebih lama, ada kehidupan yang lebih panjang, yaitu yang disebut dengan kehidupan kekal. Nah, orang yang bodoh tidak pernah memperhatikan, tidak pernah memikirkan bahwa suatu saat nanti, ya, kita itu akan mati dan akan menjalani hidup yang kekal. Sehingga yang dipikirkan itu hanya ketika hidup di dunia, bagaimana supaya saya itu banyak uang,
Bagaimana supaya hidup saya itu bahagia? Saya mau cari uang sebanyak-banyaknya dan dengan cara apapun yang haram jadi halal, yang tidak boleh jadi boleh. Bisa nggak begitu? Bisa. Kalau kita hanya fokus di dunia, ya. Kalau kita fokus di dunia, firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari akhir ini adalah merupakan hari-hari yang susah, merupakan hari-hari yang sukar, ya toh? Merupakan hari-hari yang sukar. Dan manusia akan lebih mencintai dirinya, ya, lebih mencintai dirinya, dan dia bagaimana? Firman Tuhan bilang bagaimana itu? 2 Timotius 3 coba, daripada salah. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, hari-hari terakhir, ya hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hambanya siapa? Hambanya uang. Yang dipikir hanya uang. Besok saya bangun pagi kerja apa supaya dapat uang. Besok siapa yang harus saya temui supaya saya dapat uang. Ya, mencari uang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan cara yang saya gunakan ini benar atau salah. Ya. Kalau cara yang digunakan itu salah, misalnya mencari harta dengan menipu, dengan korupsi, dengan mencuri, merampok, apa? Ngebiara tuyul, togel, judi. Itu adalah cara-cara yang enggak benar. Ya. Sehingga walaupun kita di dunia ini bisa memiliki banyak uang, tapi kita akan kehilangan kehidupan kekal. Begitu loh maksudnya. Paham? Paham. Oke. Sebenarnya zaman dulu dengan zaman sekarang ini nanti pasti jawabannya pasti beda-beda. Nggak akan kompak cuma kalau ditanyain. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu sebenarnya mana lebih enak? Ya, nggak kompak lah. Zamannya Pak Harto dengan zaman Jokowi enak mana? Iya loh, nggak kompak loh. Nggak kompak, nggak bisa kompak. Ada orang ditanya begini, bapak-bapak nih, ya seusia Pak Pasaribu begitu, ditanya begini, Bapak, zaman Pak Harto sama Jokowi enak mana? Oh, jelas enak zaman Pak Harto. Oh iya, kenapa Pak enak zaman Pak Harto? Apakah zaman Pak Harto mungkin lebih aman, lebih sejahtera atau bagaimana? Ah tidak. Waktu zaman Pak Harto, istriku masih cantik. Sekarang sudah kempot. Zaman Pak Harto saya masih bisa lari naik gunung. Sekarang jalan aja harus pakai tongkat. Oh, maksudnya. Iya. Jadi pertanyaan ini bisa menimbulkan jawaban yang sangat relatif. Ya. Kita bisa bilang enak sekarang daripada dulu. Contoh dalam hal komunikasi. Dulu orang Nabire mau memberi kabar baik kepada orang yang di Jawa sana, dia harus nulis surat dulu. Itu kalau punya kertas. Kalau nggak punya kertas, dia harus cari-cari kertas dulu. Mungkin nyopek buku anaknya. Tulislah surat, masukkan amplop, pergi ke kantor pos, kasih perangko.
dijawab, 1 bulan baru nyampe. Ya kan? Nanti yang dijawab nggak langsung balas, dibaca, direnungkan, didiskusikan, baru dibalas 1 bulan kemudian. Dia balas sampai kena pilih 1 bulan. Jadi pertanyaan dengan jawaban selisih berapa bulan? 3 bulan. Ya, 3 bulan. Padahal cuma bilang begini, Pak, Mak, ini bulan depan kayaknya sudah waktunya melahirkan. Jadi tolong kirimlah uang mungkin 10.000 atau 20.000. Nah, 3 bulan kemudian baru dibalas. Maaf, nggak ada uang. Bayinya sudah umur 2 bulan. Ya, contohnya itu. Contoh dalam hal makanan, saudara. Mungkin ini tidak terjadi di saudara, tapi terjadi di saya. Saya di Boyolali itu makannya bukan nasi beras, tapi nasi jagung. Itu zaman dulu ya, waktu saya masih kecil. Ibu saya itu jam 4 sudah bangun sebelum ayam berkokok. Dia sudah bangun tumbuk jagung, duk duk duk. Kalau 2 orang, duk 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 duk. Ya, kalau 3 orang, duk 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 duk. Iya begitu memang. Ya, ditumbuk dulu. Setelah ditumbuk sampai halus, nanti baru diayak, dikasih air, dilembab-lembabkan, dikukus. Setelah dikukus nanti matang, diambil, taruh air lagi, dihancur-hancurin, dikukus lagi, gitu ya. Jadi buat makanan itu mulai jam 4 pagi, jam 9 baru matang. Iya, baru bisa dimakan. Iya, Mama jelas begitu ya? Oh iya, dia ngalami. Ya. Jam 4 pagi mulai bikin makanan, jam 9 pagi baru matang. Anak-anak nunggu, wes mateng, boe, mateng boe. Zaman sekarang kita mau masak nasi, cuma ceklek, udah mateng sendiri ya kan? Bahkan beras pun nggak perlu ditami-tami, ya kan? Udah bersih dari pabriknya, tinggal kasih air, masak, ya. Dan dalam banyak hal, dalam transportasi, ya semuanya hari-hari ini lebih mudah. Tapi ada juga yang bilang bahwa zaman sekarang ini lebih susah. Kira-kira alasannya apa ya? Saya nggak tahu ini. Pak Yusuf. Keamanan. Contohnya? Ya, dulu paling sedikit, sekarang banyak. Contohnya. Nanti cari contoh sendiri. Ya, yang jelas pertanyaan ini menimbulkan jawaban yang sangat relatif. Apakah benar kalau dulu itu lebih enak atau dulu lebih gak enak? Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. Ya, jadi lebih baik kita percaya firman Tuhan ya. Iya, percaya firman Tuhan. Artinya dalam kehidupan kita itu harus lebih berhati-hati, harus lebih waspada, harus lebih berjaga-jaga. Ya, tadi di ayat berapa ya? Ayat yang ke-15 dari Lukas 12. Ya, Lukas 12 ayat yang ke-15. Kata Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus berkata demikian: berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, orang tamak itu orang yang gila harta, yang gila uang, sehingga dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ya, hidup manusia tidak tergantung dari kekayaan yang dia miliki. Walaupun orang itu kayanya kayak apa, dia tidak bisa membeli umur panjang. Iya kan?
bukan jaminan bahwa orang yang lebih kaya umurnya lebih panjang. Betul? Betul. Sekalipun dia orangnya kaya, dia bisa membeli tempat tidur yang mahal, bisa beli kasur yang kenjut-kenjut, yang empuk, tapi dia tidak bisa beli tidur nyenyak. Betul apa enggak? Penting tempat tidurnya apa penting tidur nyenyaknya? Iya, penting tidur nyenyaknya. Ya. Sekalipun orang itu kayanya kayak apa, dia bisa membeli banyak obat-obatan, bisa membeli banyak peralatan medis, tapi dia tidak bisa membeli kesehatan. Ya, orang kaya bisa sakit, sakitnya lebih ya kan Tuhan itu adil loh, Tuhan itu adil. Jadi orang yang banyak harta ya dikasih sakitnya agak berat lah, uangnya banyak, dia kan bisa bayar dokter gitu kan. Orang yang miskin-miskin ya paling pilek, masuk angin, dikeroi sembuh, ya kan? Nah, gitu. Tuhan itu adil, ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudaraku, selama kita hidup di dunia, memang kita butuh uang. Karena hari-hari terakhir merupakan hari-hari yang susah. Cari duit pun susah. Ya toh? Susah apa? Gampang cari uang. Susah ya? Kalau gampang, yang bilang gampang coba jalan dari depan gereja, jalan sampai Gapura sana. Nanti pulang lagi dapat uang berapa? Susah cari duit lah. Susah. Ya, bukan gampang. Tapi sekalipun sulit, jangan sampai kita menghalalkan segalanya. Yang sudah saya sebutkan tadi, dan salah satunya adalah judi. Saya bersyukur bahwa saya bisa melihat perkembangan Jemaat Getsemani ini di tahun-tahun terakhir luar biasa, saudara. Ya, perkembangannya luar biasa. Kalau sekitar 5 tahun yang lalu saya masih menemukan beberapa orang yang suka main judi, ya, tapi hari ini saya tidak pernah lagi melihat, karena ketika mereka berjudi tidak izin saya. Tapi sudah tidak ada. Saya sering tanya-tanya bagaimana masih suka main gambling, ya. Masih suka, maksudnya gambling yang judi ya, masih suka main togel. Dia bilang sekarang sudah enggak lagi, sudah enggak. Sudah suka itu, masih suka sabung ayam? Tidak, saya cuma biara-biara saja. Ya, kalau udah besar saya potong. Ya sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Itu adalah suatu kemajuan, saudara, perkembangan. Di tahun terakhir, begitu signifikan. Beberapa jemaat telah memutuskan diri untuk tidak merokok. Yang paling lama saya doakan Bapak Pasar ini. Iya, yang lain saya doakan biasa-biasa. Tapi Pak Pasar itu saya doakan double porsi. Karena kalau dinasihatin gembala bantah terus. Doakan, pokoknya jamah Pasar itu Tuhan, supaya dia berhenti merokok. Sekarang berhenti berapa ya? Iya, di gereja. Tidak, saya serius. Pak Pasar itu sudah stop. Ya, Pak Pasar itu sudah stop rokok. Itu adalah suatu bukti bahwa firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu dengarkan, ya, itu menghasilkan buah. Firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita dan menghasilkan buah. Ya. Satu demi satu, Pak, saya berhenti merokok. Pak, saya sudah berhenti merokok. Pak, saya sudah berhenti merokok. Nah, sekarang masalah judi, ini masih tanda tanya. Tanda tanya begini,
Jangan salah paham. Judi zaman dahulu kita bisa lihat dengan mudah. Biasanya sore-sore berangkat, pagi-pagi pulang. Orang judi itu seperti itu. Ya, judi kita bisa lihat bentuk fisiknya dengan tempurung yang diisi dadu, kelutuk. Apa namanya, Mbak? Okluk. Oh, dulu pernah bandar Pak Nari. Okluk. Kartu silo songi di pos kampling kelihatan. Sabung ayam kelihatan. Kemana-mana kok gendong jagung kelihatan sekali. Tapi sekarang ini ada judi yang tidak kelihatan dan dilakukan oleh orang-orang cerdas, yaitu judi yang berbasis online. Hati-hati ya, karena judi berbasis online ini dikemas sedemikian rupa seolah-olah itu bukanlah judi. Jadi kita tuh nggak tahu itu judi atau bukan. Kelihatannya bukan judi, tapi itu judi. Saya sudah pernah memperingatkan beberapa orang yang melakukan perjudian ini. Saya bilang jangan lakukan itu judi. Ini bukan judi, dia bilang gitu. Judi itu untung-untungan. Kalau ini pakai analisa, saya bilang judi untung-untungan. Orang mau beli togel pakai analisa apa enggak? Pakai. Kemarin 34, berarti besok kemungkinan 87. 87 biasanya dibalik 78. Ada analisanya. Orang main kartu ada analisanya enggak? Ada. Oh, ini tadi as daun sudah jatuh di sana. Ya kan? Cek daun sudah jatuh di sana. Berarti apa yang harus saya pertahankan? Ada analisanya. Main domino ada analisa? Ada. Oh, jendol sudah jatuh. Ya kan? Oh, ini tinggal 4-3. Tetap itu ada analisanya. Semua judi ada analisanya. Ya. Dan beberapa orang yang saya ingatkan itu akhirnya bertobat, tapi waktunya sangat lama dan pertobatannya bukan karena saya ingatkan, tapi karena dia kalah telak. Karena kalah telak. Yang terakhir ini saya mau cerita ya, supaya kita yang muda-muda yang suka main kayak gini, teknologi HP ini secanggih ini jangan digunakan untuk judi. Karena ini rawan. Rawannya karena kita tidak tahu bahwa itu judi. Sekitar 1 bulan yang lalu, saya mengajar di Aras Taman, kemudian lanjut ke streaming. Nah, itu ada waktu jeda 1 jam. Kalau saya pulang, nanti baru sampai di rumah, ke sana udah telat gitu. Terus pulang sudah mau ngapain gitu. Akhirnya saya mampir ke seorang teman. 1 jam. Saya ditawari, Pak Gembala, ada bisnis yang sangat menguntungkan dan cocok buat Pak Gembala. Ya, bisnis apa? Bisnis online, Pak. Ini tidak akan mengganggu pelayanan Pak Gembala, tapi akan menopang dan mendukung pelayanan Pak Gembala. Baik nggak? Baik. Juga baik ya? Mendukung pelayanan Pak Gembala. Baik Pak? Baik. Yang kedua, dan bisnis ini tidak perlu modal, Pak. Bapak tidak perlu keluarkan uang. Nanti penghasilan sebulan 3 juta. Baik enggak? Tanpa modal sebulan 3 juta. Yang ketiga, Pak, kerjanya tidak menyita waktu dan tenaga.
Bapak bisa kerja sambil tiduran, mungkin hanya 5 menit kerjanya. Jadi tidak akan mengganggu pelayanan Bapak. Bagus sama tidak? Bagus. Sambil tidur bisa 5 menit saja selesai. Nah terus kerjanya opo? Enak Pak. Lihat video, screenshot, like, kirim. Berapa video? 5. Kalau satu video 1 menit berarti cuma 5 menit Pak. Cuma gitu saja. Iya Pak. Ini nanti akan mendukung pelayanan Pak Gembala. Pak Gembala nggak usah mikir cari uang bagaimana, bisa fokus ke pelayanan. Setiap bulan 3 juta. Lah kamu sudah melakukan? Sudah Pak. Punyaku bukan 3 juta Pak. Sebulan 9 juta. Loh kok iso? Ya karena tahap pertama itu kita tidak ditarik modal. Itu 3 juta per bulan. Berikutnya modal 500.000, penghasilan 9 juta. Oke, terus saya bilang begini. Saya sudah lama ambil keputusan bahwa yang namanya bisnis online yang sangat mudah, ya sangat mudah toh, hasilnya sangat banyak, itu haram. Saya sudah mengharamkan hal itu, walaupun MUI belum mengeluarkan fatwa. Gitu, itu saya haramkan dan saya tidak akan melakukan itu karena itu judi. Judi bagaimana Pak? Judi diplomasi banyak. Terus akhirnya begini. Ini saya ambil keputusan ekstrim saudara, tapi jangan ikuti. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu juga saya. Saya bilang begini. Oke, saya mau ikut. Jangan diikuti ya. Oke, saya mau ikut. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak menghendaki itu. Saya bilang gitu. Saya hanya berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Oke, saya ikut. Daftar. Ya daftar. Daftar nama Suwarto, tanggal lahir 31/10/70. Jenis kelamin asli laki-laki. Status sudah menikah, semuanya udah diisi sudah. Saya nomor rekening saya kasih. Satu di enter, tunggu lama. Pak kok nggak nyambung ya? Kok nggak connect ya Pak ya? Coba saya telepon operator dulu Pak. Dia telepon atasnya itu ya, kan kayak MLM gitu ya. Telepon. Oh coba gini. Nggak masuk. Pak coba ganti rekening Pak. Saya kasih rekening yang lain. Nggak masuk juga. Nah itu berarti Tuhan menghendaki. Itu haram. Dia heran karena setiap kali dia mendaftar itu langsung oke, langsung connect. Tapi begitu daftarnya saya susah mati. Minggu depan saya datang lagi. Gimana? Masih belum bisa Pak. 1 minggu belum bisa, masih belum bisa Pak. Mungkin perkataan Bapak benar bahwa ini kehendak Tuhan yang jadi. Saya masih penasaran. 1 minggu kemudian saya datang lagi. Bagaimana sekarang? Kamu masih dapat 9 juta apa sudah naik level? Aduh Pak. Ini kata akhir ini saya membuat penasaran. Aduh Pak, kenapa? Beberapa hari ini ada gangguan sistem. Terus ini lagi proses perbaikan. Oh ya sabar ya, sabar ya, muka duitmu selamat. Sabar, mudah-mudahan kamu selamat gitu ya. Ya, minggu yang datang, ya kan saya ngajarnya kan gitu. Ya sama saya gunakan waktu untuk mampir ke situ. Pak, bener kata Bapak, itu judi Pak. Kenapa? Uang saya habis. Berapa? Enggak banyak. Berapa? 20 juta. Ya sudah, tak doakan aja. Ya, saya doakan, saya kasih nasihat. Kalau mau cari uang, cari yang dengan cara yang benar. Ya, keluarkan keringat, itu baru halal. Kamu akan menghargai uang yang kamu dapatkan dengan banting tulang peras keringat daripada mendapatkan uang yang begitu mudah didapat oleh orang-orang pintar.
Pintar toh? Kalau nggak pintar kan nggak bisa operasikan handphone. Dia kan orang pintar. Saudaraku hati-hati. Yang muda-muda, ya hati-hati, jangan pernah terkecoh dengan bisnis online, karena kebanyakan itu adalah judi, bentuk judi yang halus sekali, sampai kita nggak tahu bahwa itu adalah judi. Gitu ya. Ada yang mau bersaksi? Pak Eko mau bersaksi? Enggak, itu Pak Eko yang susah sekali di sini. Ya, saudaraku, saya salut dengan Pak Eko ini begini. Ini saya nggak buka rahasia enggak ya. Pak Eko itu punya mobil 2, E3. Itu punya tanah juga luas, dia saja ada 2 hektar ya. Tapi dia itu tetap menekuni yang namanya pisang goreng. Ya. Kadang-kadang orang melihat bisnis opo pisang goreng di pinggir jalan, dia melengket-melengket gitu pakai tenda, itu bukan di ruko, bukan ya, bukan di ruko. Tapi tetap setia, dan memang berkatnya dari situ. Ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati kami, ya kan? Berikan makanan pada kami hari ini, ya kan? Yang secukupnya. Kita itu harus kerja keras, ya, kerja keras. Seberapapun yang Tuhan beri, ya kita terima dari Tuhan. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, karena hidup kita tidak tergantung dari kekayaan kita, ya kan? Dan ingat bahwa setelah kita hidup di dunia yang sesingkat ini, yang hanya seperti uang, yang hanya seperti mampir bumi, setelah itu kita akan bertanggung jawab dalam kehidupan yang kekal. Dan kita bisa memiliki hidup yang kekal ditentukan hari ini. Saat kita hidup di dunia ini, kita menentukan di mana nanti kita akan menjalani kehidupan yang kekal. Apakah di surga atau di neraka, itu ditentukan selama kita hidup di dunia. Setelah kita mati, setelah kita dipanggil Tuhan, sudah ketok palu, finish, dok neraka, dok surga. Setelah kita mengalami kematian di dunia ini, tidak ada lagi gerasi, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi pertobatan, tidak bisa lagi didoakan supaya pindah dari neraka ke surga. Tidak bisa. Semua sudah difonis. Keputusan terakhir. Jadi kita mau di mana? Kita mau di surga kan? Kita di neraka kan? Ditentukan ketika kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap waspada supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Karena selama kita hidup, iblis selalu mencobai kita supaya kita jatuh, supaya iman kita runtuh dan kita kehilangan kehidupan yang kekal. Ya, siap untuk masuk surga? Siap untuk memiliki hidup yang kekal? Ya, berhati-hatilah dalam hidup ini. Berhati-hatilah dalam menjalani hidup ini, supaya kita tidak salah keputusan. Nama kita sudah tertulis dalam kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Betul, mari kita hati-hati supaya nama itu tidak dicoret. Ya, kalau udah dicoret kita nggak bisa menuntut lagi. Tuhan, kenapa aku di neraka? Kan aku sudah percaya kepadamu. Coba lihat di kitab kehidupan, ada nama tidak? Suhartono, bukan? Suharto, iya, ada nggak? Sebenarnya ada, tapi udah dicoret. Hidup kekal menjadi, gitu ya.
Jadi jemaat Getsemani jadilah jemaat yang terus berhati-hati, berjaga-jaga, berwaspada. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa, karena hari-hari terakhir ini merupakan hari-hari yang sulit. Kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Suatu saat kami akan meninggalkan dunia yang sementara ini, menuju pada kehidupan yang kekal. Terima kasih karena darah-Mu sudah tercurah buat kami. Darah-Mu sudah tercurah di atas tutup pendamaian, sebagai tanda bahwa hubungan kami dengan Engkau sudah dipulihkan, karena Engkau sudah menyucikan segala dosa kami. Dan kami yakin ketika kami percaya padamu, menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhan kami, maka nama kami sudah tercantum dalam kitab kehidupan. Dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, Roh Kudus, berikan kami kekuatan supaya kami senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, dan kami tidak jatuh dalam pencobaan. Berkali jemaat Getsemani supaya terus mengalami pertumbuhan iman, hidupnya semakin diperbaharui ke arah kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga segala kelemahan-kelemahan kami, segala kekurangan-kekurangan kami semakin hari semakin diperkecil, semakin dihilangkan, sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tidak mudah untuk menjalani hidup di akhir zaman ini. Begitu banyak godaan, begitu banyak tawaran-tawaran dari dunia ini. Tapi mari kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, bahwa hidup ini hanya bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung pada harta dan kekayaan. Kita berdiri. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mau terus bergantung dan berharap kepada-Mu, karena Engkau yang memiliki hidup kami, karena Engkau yang
bahwa Tuhan akan selalu memberkati kami, tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah membiarkan kami, tapi pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih atas Tuhan supaya membuat kami semakin setia di dalam mengiring Engkau, semakin setia dalam mengikuti Engkau, dan berpegang kepada firman-Mu. Sekalipun banyak badai, sekalipun banyak pencobaan, tapi firman-Mu tetap tinggal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Coba dipersilakan duduk kembali. Amin. Demikian tadi firman Tuhan. Diberkati Bapak Ibu Saudara.